Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, saya akan lanjutin film zombie-zombian yang kali ini berjudul Resident Evil Retribution yang dirilis pada tahun 2012. Saya saranin buat kalian yang belum nonton alur cerita film 1 sampai ke 5, kalian bisa nonton terlebih dahulu di playlist yang sudah saya buat biar paham tentang isi jalan cerita di film kelimanya ini. Dan gak usah banyak kembelupuk, daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. My name is Alice. Film ini dibuka dengan adegan yang masih mengikuti ending cerita film Resident Evil Afterlife, di mana Alice, Claire, Chris, Cameron, dan para korban penyintas yang selamat sedang dalam perjalanan laut menggunakan kapal Arcadia. Tapi setelah itu pasukan helikopter Umbrella datang dan menyerang kapal tersebut. Ternyata pasukan itu dipimpin oleh mantan sekutu Alice yang dulu, yaitu Jill Valentine, yang sudah dicuci otaknya dan kini berpihak kepada Umbrella. Dalam serangan itu, hampir semua yang di kapal tewas. Alice lalu ditangkap, sedangkan nasib Chris, Claire, dan Cameron belum diketahui. Tanpa diperlihatkan nasib Alice selanjutnya, scene ujuk-ujuk berpindah menunjukkan Alice yang tinggal dengan suaminya bernama Todd yang sangat mirip dengan Carlos. Keduanya juga memiliki putri yang tuli bernama Becky dan mereka tinggal di kota Recon. Tapi sayangnya di tengah keharmonisan mereka, tiba-tiba muncul zombie yang masuk ke dalam rumah mereka. Alice pun langsung membawa Becky ke ruangan lain, namun zombie-zombie itu mulai bermunculan lagi dan mengejar mereka. Alice lalu membawa Becky keluar rumah hanya untuk melihat kalau dunia luar sudah kacau balau akibat zombie. Zombie yang sangat ngorong darah ada di mana-mana dan semua orang berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Bersama dengan itu, sebuah mobil hampir menabrak Alice. Mobil tersebut ternyata dikemudikan oleh Ryan Ocampo yang menawarkan Alice dan Becky untuk naik ke mobil. Namun, dalam pelarian, mobil yang mereka tumpangi ditabrak oleh truk sampai terbalik. Untungnya, mereka semua selamat. Tapi belum, karena zombie langsung mengerumuni mobil mereka, sehingga Alice dan Becky kembali kabur lalu masuk ke dalam rumah terdekat. Keduanya kemudian lari ke lantai 2 dan masuk ke kamar yang penuh dengan warna pink, lalu masuk ke dalam lemari. Tapi sayangnya lagi, ada salah satu zombie yang terus mengikuti mereka. Dan saat mereka hampir ditemukan, Alice memutuskan untuk keluar dan memancing zombie itu pergi. Kemudian, saat Alice berhasil memancing zombie itu keluar ruangan, tiba-tiba seseorang mendorong zombie itu sampai jatuh ke lantai bawah. Ternyata, orang yang mendorong zombie itu adalah Todd. Tapi tiba-tiba Todd membuka mulutnya lebar-lebar dan melahap Alice. Sementara itu, Alice yang asli membuka matanya lagi dan mendapati dirinya berada di markas Umbrella Corporation. Ternyata semua yang baru saja terjadi adalah eksperimen biokimia menggunakan klon Alice. Tak hanya Alice saja, tetapi semua orang yang muncul sebelumnya juga merupakan kloningan. Sedangkan Alice yang asli ada di sini karena beberapa hari sebelumnya mereka diserang oleh Umbrella Corporation saat menaiki kapal Arcadia. Tak lama kemudian, Jill Valentine muncul dengan menggunakan robot laba-laba di dadanya. Valentine lalu menanya Alice tentang alasan Alice dulu mengkhianati Umbrella Corporation. Namun Alice menolak untuk menjawab dan malah penasaran dengan nasib Chris serta Claire. Alhasil, Valentine pun menghukum Alice dengan mengaktifkan suara ultrasonik yang sangat kencang hingga mengganggu Alice. Hal itu dilakukan berulang-ulang kali sampai Alice mau berbicara. Hingga akhirnya, setelah beberapa jam, tiba-tiba superkomputer pangkalan itu diserbu dari luar dan menyebabkan sistem keamanan mati secara paksa. Tak lama kemudian laci di dinding terbuka dan muncullah setelan serba hitam untuk dipakai Alice.
saat Alice keluar dari ruangan tersebut, sistem keamanan dengan cepat memulai ulang, sehingga sistem laser merah mulai muncul di koridor dan dengan cepat mendekati Alice. Sebisa mungkin Alice pun lari agar tidak terkena laser tersebut. Sampai akhirnya ia berhasil keluar dan mendapati dirinya di jalanan kota Tokyo. Di sini perasaan Alice mulai tidak enak. Jadi ia mulai mengambil rantai dan pistol dari mobil polisi. Di saat itu juga suara Red Queen terdengar yang memerintahkan agar simulasi Tokyo dimulai. Dan seketika hujan pun mulai turun yang kemudian disusul oleh orang-orang yang berlalu lalang. Kejadian ini ternyata dibuat sangat mirip dengan kasus infeksi zombie pertama di kota Tokyo, di mana di situ ada garis terinfeksi yang menyerang seorang pria dan kacauan pun dimulai. Bersamaan dengan itu, pintu gerbang lain terbuka dan Alice pun mengambil kesempatan ini untuk masuk ke dalam pintu tersebut. Tapi dengan cepat, para zombie menyerbu ke arah Alice. Alhasil, Alice pun mengeluarkan kemampuannya untuk menjatuhkan para zombie satu persatu menggunakan rantai besi dan pistol di tangannya. Di tengah pertarungan, zombie lain mulai berdatangan dan jumlahnya lebih banyak. Untungnya, di saat itulah pintu lain terbuka sehingga Alice segera lari untuk mencapai pintu tersebut. Setelah melewati pintu itu, Alice berada di pusat kendali markas Umbrella Corporation, di mana Alice mendapati kalau semua pekerja Umbrella sudah terbunuh. Alice lalu pergi untuk mengambil beberapa senjata, tapi tiba-tiba ia dikagetkan dengan munculnya wanita berbaju merah yang bernama Ada Wong. Pertemuan keduanya langsung memulai perkelahian sengit, namun tetap saja Alice lah yang lebih unggul. Alice lalu mengungkapkan kalau ia tahu tentang Ada Wong yang merupakan eksekutif di Umbrella Corporation dan agen dari Wesker. Bersamaan itu, proyeksi yang menampilkan Wesker muncul dan mulai menjelaskan semuanya ke Alice kalau Wesker lah yang memerintahkan Ada untuk membunuh semua pekerja Umbrella di pusat kendali ini serta mematikan sistem keamanan markas untuk melepaskan Alice. Hal ini karena sekarang Wesker sudah tidak di bawah naungan Umbrella lagi, dan yang mengendalikan Umbrella sekarang adalah superkomputer Red Queen. Red Queen itu sendiri memiliki tujuan untuk membasmi seluruh umat manusia dan menjadi penguasa dunia. Itulah mengapa Wesker membebaskan Alice karena ia membutuhkan keterampilan tempur Alice yang hebat untuk bergabung melawan Red Queen. Alice dan maksudnya Ada Wong kini sedang berada di pangkalan militer terbengkelai di bawah Glester bekas Uni Soviet yang sudah diubah oleh Umbrella menjadi fasilitas pengujian senjata biologis berskala besar. Dan tempat-tempat yang baru saja dilewati oleh Alice adalah lokasi pengujian Tokyo dan ada banyak lokasi pengujian lain seperti Moskow dan New York. Tentunya untuk melarikan diri dari tempat itu bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, Wesker sudah menyiapkan tim penyelamat di luar untuk membantu Alice dan Ada keluar dari tempat tersebut. Rencananya adalah mereka akan menyusup ke pangkalan melalui area kapal selam, lalu melewati area pengujian Moskow. Northern Russia, to enter from the surface and assist you. Dan anggota tim itu terdiri dari Leon S. Kennedy, Barry Burton, Tony, Bagong, dan satunya lagi adalah rekan Alice di film sebelumnya yang ternyata masih hidup bernama Luther. Tetapi sebelum diselamatkan, Alice ngide ingin melewati tempat pengujian New York guna bertemu dengan kloningan orang-orang di Recon City. Setelah Wesker memberi pengarahan, Red Queen tiba-tiba mengambil alih sistem sehingga komunikasi mereka dengan Wesker diputus secara paksa. Sementara di sisi lain, para anggota tim sudah di puncak pangkalan dan berhasil mengendalikan lift setelah mengotak-atiknya. Setelah mereka memasang bom waktu di poros ventilasi, tim lalu lanjut turun lift ke bagian dalam pangkalan.
whether we succeed or not. Take longer than 2 hours. Kemunculan mereka ini tentunya terdeteksi oleh Red Queen yang kemudian menyiapkan penyergapan di lift. Tapi begitu lift tiba, Leon melemparkan cakram senapan mesin yang langsung melenyapkan 3 penjaga tersebut. Selesai melenyapkan para penjaga, Luther dan yang lainnya pun lanjut menuju area uji coba di Moskow. Sementara itu, Alice dan Ada Wong sampai di area uji coba di New York. Untuk mencegah Alice dan Ada Wong pergi lebih jauh, Red Queen segera menghentikan senjata biologisnya. Dan seketika itu juga muncullah 2 Balmond yang memegang kapak besar. Alice dan Ada pun dengan cepat saling membelakangi untuk melawan kedua Balmond tersebut. Meskipun mereka menembaki Balmond itu beberapa kali, tapi semua itu tak berpengaruh apapun bagi Balmond. Ada Wong kemudian lari masuk ke dalam bus, sedang si Balmond terus menyerangnya menggunakan kapak besar hingga menghancurkan sebagian bus tersebut. Dan karena tidak bisa berbuat banyak, Ada pun hanya bisa menghindari serangan-serangan dari para Balmond. Sementara itu, Balmond kedua melemparkan kapak ke arah Alice, tapi Alice berhasil menghindar sehingga kapak itu malah mengenai tanker minyak di sebelahnya. Setelah itu, Alice menembak Balmond ke-1 untuk mengalihkan perhatiannya agar Ada Wong bisa kabur. Alhasil, kini 2 Balmond mengejar Alice. Alice lalu mencoba menghindari serangan Balmond, sampai akhirnya saat 2 monster itu ingin memukul Alice, kapak mereka mengenai salah satu mobil dan tersangkut. Alice dan Ada pun mengambil kesempatan ini untuk menembaki tangki bensin bersama-sama, dan seketika itu juga mobil itu pun meledak sehingga membakar kedua Balmond. Di sisi lain, tim penyelamat baru saja tiba di area uji Moskow dan langsung diserang oleh sekelompok pasukan zombie. Tapi bedanya, pasukan zombie ini dipersenjatai dengan senjata kuat dan bahkan memiliki peluncur roket. Para anggota tim pun segera bersembunyi di sebuah gedung. Akan tetapi, lawan mereka terlalu banyak sehingga Tony terbunuh oleh zombie bergaji mesin. Sementara itu, Alice dan Ada Wong akhirnya sampai di tempat pengujian Recon City. Namun di sana, keduanya tak menemukan tim penyelamat karena mereka terlambat. Di waktu yang sama, Alice mendengar suara di rumah dekat mereka dan memutuskan untuk masuki rumah tersebut. Di situ, Alice melihat cloningannya yang sudah meninggal. Ia lalu lanjut ke kamar Pink di atas dan menemukan satu zombie yang kemudian langsung ia bunuh. Tak lama kemudian, Becky pun muncul dan langsung memeluk Alice karena mengira kalau Alice asli ini adalah ibunya. Meskipun tahu kalau Becky juga hanyalah kloningan, tapi Alice memutuskan untuk membawa Becky bersamanya. Alice, Ada Wong, dan Becky kemudian keluar dari rumah itu. Namun belum sempat melewati halaman, ketiganya dihadang oleh tim yang dipimpin oleh Valentine, di mana anggotanya terdiri dari kloningan Carlos, James Sade, dan Ryan. Alice lalu pura-pura menyerah dengan mengangkat 2 tangannya. Dan di saat itulah Ada Wong langsung menyerang mereka dari belakang. Dengan begitu, Alice membawa Becky untuk pelindung ke dalam rumah. Dikarenakan senjata tim musuh terlalu dahsyat, seluruh rumah itu pun penuh dengan lubang peluru. Ada Wong lalu memberi Alice sebuah kacamata navigasi yang akan membantu Alice mencari jalan keluar. Jadi, Alice pun membawa Becky untuk pergi di tempat ini, sedang Ada tetap tinggal untuk melawan tim musuh. Setelah Alice pergi, Ren lalu menembakkan granat ke dalam rumah. Untungnya Ada dengan cepat melubangi lantai menggunakan senjatanya sehingga ia bisa bersembunyi di dalamnya sebelum ledakan terjadi. Sementara itu, di samping itu, Alice dan Becky bergegas menuju area uji coba Moskow. Namun, saat mereka melewati stasiun, Alice malah bertemu dengan kloningan Ryan baik hati yang menolong Alice dan Becky di awal film. Alice lalu memutuskan untuk menitipkan Becky ke Ren dan mengajari Ren cara menggunakan senjata untuk melindungi mereka.
Setelah itu, Alice pergi seorang diri guna mencari tim penyelamat. Let's try hiding out here. Di sisi lain, tim penyelamat akhirnya menemukan rute pelarian. Tetapi tepat saat mereka melangkah keluar, tiba-tiba sebuah lidah sepanjang 40 meter mencikram si Bagong. Ternyata itu adalah ulah dari The Licker raksasa. Luther dan yang lain pun mencoba menyerang Licker tersebut. Namun peluru mereka tak mampu membunuh makhluk besar itu. Untungnya, di saat lagi tegang-tegangnya, Alice muncul menggunakan mobil Roy Coaster dan menabrak si Licker untuk menyelamatkan para tim. Alice kemudian membawa Luther dan yang lain kabur menggunakan mobil tersebut. Namun di tengah perjalanan, mereka dikejar oleh sekumpulan zombie bersenjata serta Licker raksasa. Alice yang jago keplak-keplak kopling lalu mulai bermanuver untuk menjatuhkan para zombie. Dan setelah itu Alice mengendari mobilnya ke stasiun kereta bawah tanah. Tetapi monster Licker itu tetap mengikutinya. Alhasil Alice pun menabrakkan mobilnya ke besi-besi bangunan sehingga besi-besi itu berjatuhan menimpa si Licker. Alright, let's go. Setelah masuk ke dalam stasiun, Alice kembali menjemput Becky dan Ryan. Alice lalu menggunakan kacamata navigasinya untuk menemukan jalan pintas ke area kapal selam. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata monster Licker itu bangkit kembali. This way. Tak lama kemudian, Alice serta yang lain mencapai area kapal selam. Namun saat mereka mau naik lift, monster Licker muncul lagi untuk menangkap Becky dan membunuh Ren serta melukai Barry. Meskipun Becky hanyalah kloningan, tapi Alice tetap bertekad untuk menyelamatkan Becky. Namun Leon menghentikannya karena monster Licker terlalu bahaya. Tentu saja Alice tidak peduli dan tetap pergi mencari Becky. Saat hendak Alice pergi, mereka tiba-tiba diserang oleh para penjaga Umbrella. Luther lalu menyuruh Alice agar pergi saja, sedang dirinya bersama Leon dan Barry melawan serangan dari para penjaga Umbrella. Tak lama kemudian, Alice akhirnya menemukan Becky yang terperangkap di sarang entung Licker. Alice pun langsung menyelamatkannya dan mengambil sebuah bom dari salah satu mayat sebelum akhirnya mereka pun pergi dari lokasi tersebut. Keduanya lalu masuk ke ruangan yang memproduksi para kloningan. Di saat keduanya sedang bingung, monster Licker kembali muncul dan berniat untuk menyergap mereka. Alice lalu segera mengeluarkan bom dan melemparkannya ke tanah. Sebelum akhirnya ia menembakkan pistol tali untuk melarikan diri, dan seketika bom itu pun meledakkan The Licker. Di sisi lain, Leon dan yang lainnya masih terlibat dalam pertempuran sengit melawan tim kloningan Valentine. Di saat itu, Barry mengorbankan dirinya untuk melawan para musuh, sehingga Leon dan Luther bisa pergi. Tapi sayangnya, ia kalah jumlah dan akhirnya terbunuh karena tertembak beberapa kali. Bersama dengan itu, Leon melihat jam dan menyadari kalau bom waktu yang sebelumnya mereka pasang sebentar lagi akan meledak. Dan hanya dalam hitungan detik, ledakan besar pun terjadi sehingga menyebabkan pangkalan runtuh dan air laut masuk ke dalam pangkalan. Leon dan Luther pun cepat-cepat melarikan diri menggunakan lift untuk menjemput Alice dan Becky yang keluar dari lubang ventilasi. Alice, Luther, Leon, dan Becky kemudian mengendari mobil salju untuk pergi. Tetapi es tiba-tiba retak dan sebuah kapal muncul sehingga membuat mobil mereka terbalik. Ternyata itu ulah dari Valentine dan kloningan Ren yang berhasil selamat dari runtuhan pangkalan.
Valentine lalu menunjukkan ada Wong yang kini ia sudah tangkap. Karena jumlah mereka tak sebanding, Rain pun mengeluarkan parasit berjenis Las Plagas dan menyuntikkannya ke dalam tubuhnya. Setelah itu, mereka melumpuhkan ada Wong dan pertarungan pun dimulai. Di dalam pertarungan itu, Alice melawan Valentine, sedang Luther dan Leon terus menembaki Rain, tetapi tanpa mereka sadari, parasit yang disuntikan ke Rain sangatlah mengerikan. Di mana peluru yang mereka tembakan tidak hanya gagal melukai Rain, tapi juga bisa keluar kembali dari tubuh Rain melalui jari-jarinya. Sementara Alice juga mulai kewalahan melawan Valentine yang terus-terusan melakukan serangan. Ketika Valentine hampir saja membunuh Alice dengan mengarahkan kepalanya ke roda mobil salju, Alice segera mencabut robot laba-laba di dada Valentine. Sehingga Valentine pun kehilangan kendali Red Queen dan langsung tidak sadarkan diri. Di samping itu, Leon dan Luther terlibat dalam pertarungan cukup lama dengan Rain. Dengan kekuatan parasit itu, darah Rain menjadi sangat kental dan pertahanannya begitu sangat tinggi sehingga pukulan dua pria itu tidak ada apa-apanya bagi Rain. Bahkan saat dipukul tabung pemadam kebakaran pun, Rain hanya ketap-ketip saja. Sedangkan Rain justru malah berhasil mematahkan tulang dan menghentikan jantung Luther hanya dengan sekali serangan saja. Leon pun kembali melakukan serangan lagi, namun ia malah ditendang oleh Rain sampai terpental cukup jauh. Melihat Luther dan Leon terjatuh, Alice pun melepaskan beberapa tembakannya ke Rain. Namun Rain hanya menggunakan telapak tangannya saja untuk memukul dada Alice hingga hampir membunuhnya. Bersama dengan itu, Valentine kembali sadar dan mendapatkan kembali semua ingatannya. Ia lalu melemparkan senjatanya ke arah Alice. Sedangkan Alice yang melihat zombie di bawah es jadi punya ide untuk menembaki es tersebut sehingga menjatuhkan Rain ke dalam air es. Seketika zombie di dalamnya pun langsung menyerbu Rain sehingga Rain pun tidak bisa selamat. Singkat cerita, setelah pertempuran itu, ada Wong yang tadinya tak sadarkan diri akhirnya terbangun. Selang tak lama, helikopter penyelamat yang dikirim oleh Wesker kemudian tiba. Mereka lalu terbang ke sebuah pangkalan di dalam gedung putih. Di sana, Alice bertemu dengan Wesker yang menyuntikkan T-virus ke Alice. Dan dengan begitu, kekuatan super Alice pun kini kembali. Wesker lalu menjelaskan krisis yang akan mereka hadapi. Dan terlihat kalau pangkalan mereka itu merupakan benteng terakhir umat manusia. Karena pasukan zombie Red Queen semakin mendekat. Kini, zombie yang mereka hadapi bukan cuma liker yang ganas saja, tetapi juga ada burung zombie yang bisa terbang. Dan ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka yang akan menentukan nasib umat manusia. Dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Resident Evil Reti. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun ngumplung. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.